Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menginjak ke pembelajaran selanjutnya, yaitu sekarang pembelajaran muatan pelajaran bahasa Sunda ya. Sini. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran bahasa Sunda, kita berdoa terlebih dahulu untuk mulai pembelajaran tersebut ya, untuk mulai pelajaran bahasa Sunda ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita lanjut ke pembelajaran muatan pelajaran bahasa Sunda ya. Hari ini ya, hari Kamis tanggal 10 bulan Februari tahun 2022 ya. Nah, sekarang di sini ada dua pembahasan ya. Pertama pengajaran masih pengajaran 5 ya, masih pengajaran 5 yaitu ulin jeung olahraga. Mungkin ini pembahasan yang terakhir ya di pengajaran 5 yaitu ulin jeung olahraga. Nah, berarti main dan olahraga ya. Lalu panggelar basa. Nah, ini panggelar basa adalah perkembangan atau pengembangan bahasa yaitu. Lalu pangjembar bahasa yaitu perluasan bahasa ya. Itu pangjembar bahasa itu perluasan ya. Perluasan bahasa. Nah, kita di sini sekarang halaman 60 ya. Sini halaman 60 ini pembelajaran terakhir di pengajaran 5 ya. Nah, di sini C bagian C. C ngarobah sajak jadi carita. Nah, sajak nu kamari anu teh anu main pingpong ya. Nah, itu main pingpong. Tok tak bala luncatan kaditu kadieu. Ditepak ku Andri, ditampanan ku Abdi. Tok tak tong balanga saur Palati. Muhun mangga tapi sesah. Abdi ngesang kaos base. Gorolong bal pingpong ngagorolong. Diudag ku Abdi nu nongton ngeprokan Andri. Abdi ngesang tok tak gorolong bal ngagorolong teka tampanan ku Andri nu nongton ngeprokan Abdi. Abdi beki semangat beki kesangan. Nah, seperti itu ya. Itu kemarin tugasnya seperti itu ya. Itu pengambilan langsung K4 ya, langsung dinilai. Jadi yang belum untuk segera mengirimkan yang belum ya. Nanti Bapak akan share nama-nama yang belumnya ya. Nah, di sini ngarobah sajak jadi carita. Nah, sekarang bagian C ngarobah sajak jadi cerita. Nah, itu sajak nu kamari yaitu main pingpong ya, gitu ya. Nah, di sini ngarobah sajak jadi cerita. Nah, berarti merubah sajak atau puisi menjadi cerita. Nah, gitu, menjadi cerita ataupun deskripsi ya, dideskripsikan, diceritakan ya. Pancen hidup. Nah, berarti tugas kamu ya. Di sini. Peku hidup robah sajak main pingpong jadi carita ku basa sorangan. Tuliskeun kana sababaraha kalimat. Sabada rengse bacakeun di hareupeun kelas. Nah, sekarang mau bikin cerita aja ya dulu ya. Nah, di sini berarti peku hidup robah sajak main pingpong jadi carita ku basa sorangan. Nah, berarti coba oleh kamu rubah sajak atau puisi yang berjudul main pingpong menjadi cerita dengan bahasamu sendiri. Nah, gitu ya, dengan bahasamu sendiri ini ya. Jadi dengan bahasamu sendiri itu menggunakan bahasa Sunda ya, tapinya yaitu istilahnya diceritakan. Nah, diceritakan lagi gitu istilahnya. Lalu tulis karena sabaraha kalimat. Nah, berarti tulis menjadi beberapa kalimat ya. Tulisnya menjadi beberapa kalimat ya. Ya, minimal satu paragraf lah gitu istilahnya ya. Paragraf itu kan beberapa kalimat gitu. Nah, lalu sabada rengse bacakeun di hareupeun kelas. Nah, berarti setelah beres, nah bacakan di depan kelas. Nah, itu kan itu mah nanti ya. Tapi ini membuat ceritanya dulu gitu ya. Kita robah dulu menjadi cerita sajak itu. Nah, contohnya di sini
tinggal kalian nanti lanjutkan di sini ya. Tok tak harita nuju aya pertandingan pingpong di sekolahan. Abdi nuju ngalawan Andri main pingpong. Seueur rencangan nu nongton. Nah di sini ya contohnya di situ. Berarti tok tak itu berarti bolanya itu ya mantul ya. Lalu harita berarti harita itu pada saat itu ya, pada saat itu ada pertandingan pingpong ya, pertandingan pingpong ya, itu tenis meja ya, tenis lah gitu, tenis di sekolah ya, di sekolah. Nah pada saat itu ataupun waktu itu ya ada pertandingan pingpong ataupun tenis meja di sekolah. Abdi nuju ngalawan Andri main pingpong. Nah berarti saya lagi melawan Andri main tenis meja ya. Pada Abdi lagi melawan Andri main tenis meja ataupun pingpong. Seueur rencangan nu nongton. Nah berarti banyak teman-teman yang menonton ya, banyak teman-teman yang menonton. Nah di situ lalu tuluikeun ku hidup. Nah berarti tuluikeun ku hidup itu teruskan sama kalian ya, teruskan bagaimana tuh di situ, ataupun teruskannya bagaimana. Di situ kan ada ini ya, apa namanya, loba rencangan abdi nu nongton. Terus terus dikeprokan ku rencangan abdi teh. Abdi langsung ngesangan kaos bararase. Nah gitu kan. Nah terus rencangan abdi nu nongton ngeprokan Andri. Nah gitu kan, pas itu ngeprokan Andri, abdi malah beuki ngesangan, itu beuki ngesang gitu. Lalu terus bola ngagorolong teu katangkap ku Andri. Nah rencangan nu nongton ngeprokan abdi sabalikna ya, ngeprokan abdi itu sabalikna. Langsung abdi beuki semangat jeung baju tambah KSN jeung beuki kesangan gitu. Nah tapi sakitu gitu nya, sakitu kan ada tuh di sajaknya itu, tinggal disusun aja ya yang itu seperti itu. Nah lalu sekarang pangjembar basa. Nah pangjembar basa itu perluasan bahasa ya, jadi perluasan bahasa gitu. Nah lalu di sini lembur kuring. Nah lembur kuring itu kota saya, kampung halaman saya. Lembur itu bisa kampung halaman saya, ataupun kota saya, ataupun desa saya gitu kan, desa saya gitu. Ini banyak lembur itu tempat tinggal ya, tempat tinggal saya. Nah tempat tinggal lah, bisa tempat tinggal lembur itu ya, diibaratkan tempat tinggal. Jadi lembur itu ada kota, bisa desa, bisa kampung halaman. Nah itu lembur itu bisa seperti itu ya, jadinya bisa kota saya ataupun tempat tinggal saya gitu ya. Nah di sini kesenian ngadu domba. Nah kesenian ngadu domba. Nah kesenian itu kesenian ngadu domba. Nah domba itu ya hewan, domba itu hewan ini ya, domba Garut kan itu ya, tahu kan domba Garut yang paling besar itu domba itu. Domba itu kambing sama domba sih sebenarnya berbeda gitu. Kalau kambing kan ciri-cirinya itu kupingnya panjang. Kalau domba ini dia tidak panjang kupingnya, tapi rata-rata badannya besar gitu kan ya. Ada sih yang kurus juga gitu, yang kagak urus gitu, seperti itu. Nah itu domba itu ya, jenis hewan gitu ya. Nah lalu selanjutnya seni ngadukeun domba nu dipirig ku kendang jeung tarompet sarta diadu maniskeun jeung seni pencak silat. Nah pencak silat ya. Nah coba di sini seni ngadukeun domba nu dipirig ku kendang jeung tarompet. Nah berarti seni mengadu domba ya, seni mengadu domba yang dibarengan. Nah di barengan itu diiringi ya, di pirig itu di barengan. Nah di barengan itu bisa diiringi. Nah
diiringi deh jadinya yang paling enak ya, di barengan itu diiringi ya. Seni mengadu domba yang diiringi oleh kendang dan terompet. Nah, berarti seni itu diiringinya sama kendang dan terompet ngadu domba itu. Tidak semestinya ngadu domba seperti ngadu domba hewan ya. Ngadu domba hewan kesenian itu, kesenian masuknya ya. Ngadu domba itu kalau di Garut gitu kan ya. Kalau itu kesenian gitu. Nah, itu diiringi oleh kendang jeung terompet. Nah, jadi diiringi oleh kendang dan terompet. Sarta diadu maniskeun jeung seni Pancasilat. Nah, ini nih. Sarta itu serta ya, bisa serta. Nah, diadu maniskeun. Nah, diadu maniskeun itu disandingkan. Nah, disandingkan juga nih. Jadi diadu maniskeun itu disandingkan. Awas nih. Ini kalian boleh dicatat di bukunya. Diadu maniskeun itu disandingkan dalam seni pencak silat. Nah, disandingkan dengan ya, bukan dalam. Jadi dengan seni pencak silat, dengan seni pencak silat. Nah, gitu ya, dengan seni pencak silat. Itu berarti jeung itu bisa dan bisa dengan ya. Sarta diadukeun, sarta diadu maniskeun. Nah, berarti sarta di disandingkan dengan seni pencak silat. Nah, berarti gitu. Nah, jadi mengadu domba ini itu disandingkan ataupun disandingkan dengan seni Pancasilat juga. Nah, ini jadi ada yang domba diadu gitu kan. Jadi seni Pancasilat lagi beda lagi di sini nih, di sebelah sini. Nah, jadi ada orangnya lagi di sini. Kali ini nggak kefoto nih orangnya. Nah, lalu selanjutnya kesenian ngadu domba sok aya di Desa Panembong, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Tuh, ini di Garut nih, bener kan, domba Garut suka ngadu domba itu di Garut ya. Ngadu domba itu. Nah, kesenian ngadu domba sok aya di Desa Panembong, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Nah, coba nih. Kesenian ngadu domba. Nah, di sini ada suka ada ya, bisa suka ada di Desa Panembong, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Nah, berarti suka ada atau diselenggarakan atau di ditampilkan. Nah, berarti bisa sok aya itu berarti suka ada ataupun diselenggarakan atau ditampilkan. Itu bisa ya. Tapi ini nanti gimana ininya ya di sini. Nah, berarti tapi kita suka ada aja ya, suka ada. Nah, kesenian ngadu domba suka ada di Desa Panembong, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Nah, berarti diadakannya itu di Desa Panembong, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, suka diadakannya gitu, maksudnya seperti itu ya. Itu di Lembur Kuring, yaitu Kabupaten Garut. Nah, itu seperti itu ya untuk Lembur Kuring. Kita lanjut ke pancen di bumi. Nah, pancen di bumi itu tugas di rumah ya, tugas di rumah. Nih, kalau ini tugas di rumah nanti aja ya, nanti aja ini mah. Tapi kita terangkan atau jelaskan dulu nih pancen di rumah. Karena kita harus harus di sini harus ngobrol dulu dengan teman-teman kalian ya. Karena di sini nanti deh pancen di bumi. Nah, berarti tugas di rumah. Nah, babaturan hidup tangtu boga karesep. Nah, berarti teman-teman kamu pasti punya karesep itu ya, iya karesep punya hobi ya, atau punya hobi, punya karesep ataupun punya kesukaan lah gitulah, bahwa teman-teman kamu pasti punya kesukaan ataupun karesep itu ya, karesep kesukaan ataupun suka lah gitu, punya rasa suka gitu, ataupun hobi lah di sini ya. Boh dina widang olahraga, kesenian, boh kaulinan. Nah, berarti baik di bidang olahraga, kesenian, atau kaulinan. Kaulinan itu permainan ya, ataupun permainan. Nah, di sini boh itu bisa baik ya, boh itu bisa baik boh itu bisa baik di bidang olahraga, boh
dina itu bisa baik ya, baik di bidang olahraga, kesenian atau kaulinan. Nah, boh di sini juga bisa atau ya, atau bisa atau. Nah, jadi boh itu bisa berbagai macam terjemahan kalau di sini ya. Kalau bahasa Sunda itu ke bahasa Indonesianya bisa nanti di sini baik di bidang olahraga, kesenian atau kaulinan. Bisa atau ya. Di sini bisa baik karena di sini ada kata boh dan dina. Jadi bisa baik ya, gitu ya. Seperti itu. Karena ini boh karena satu kata. Di sini kaulinan jadi suatu istilahnya objek ataupun ya objeknya ya, objek kaulinannya itu ya, seperti itu kalimat terangannya itu. Nah, di sini berarti kaulinan itu permainan ya. Lalu pek ku hidup caritakeun karesep babaturan hidup karena sababaraha paragraf. Nah, berarti coba sama kamu ceritakan kesukaan ataupun hobi ya, kesukaan ataupun hobi teman-teman hobi ataupun temanmu ya, teman kamu ke dalam beberapa paragraf. Nah, berarti sebelum itu berarti ini ke dalam beberapa paragraf berarti ditulis ya. Jangan diceritakan saja. Nanti kalau diceritakannya nanti. Jadi diceritakan tapi diceritakan oleh kamu lalu tuliskan ke buku catatan. Nah, seperti itu. Tapi ini harus ke temannya dulu. Kamu suka apa ataupun hobi apa gitu, nanti kalian ceritakan. Tapi di bidang olahraga, kesenian ya ataupun permainan seperti itu ya, seperti itu. Permainan ini permainan Sunda ya, permainan seperti kalau zaman dulu itu permainan kelereng ya, lalu main gatrik ya, galah seperti itu. Nah, kaulinan itu namanya ya. Jadi sekarang kaulinan itu bukan bermain game yang ada di handphone, itu istilahnya itu mah enggak. Jadi kaulinan itu kaulinan yang bersifat tradisional ya, yang dulu tradisional, yaitu seperti galah, seperti bon-bonan, boy-boyan, itu ada tuh di Sunda. Itu termasuk olahraga kan, yang maksud bon-bonan atau boy-boyan itu ya yang di situ. Lalu galah itu galasin itu masuk ke dalam olahraga juga. Itu hampir sama. Jadi kaulinan Sunda itu bisa dimasukkan ke dalam olahraga gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi bukan permainan yang ada di handphone ya, itu tidak termasuk ya, tidak termasuk kaulinan atau tidak termasuk tidak termasuk permainan ya untuk orang ini, untuk bahasa Sunda ya. Ya, seperti itu. Nah, nanti itu mah nanti saja. Kalau yang ini nanti saja kalau kita bertemu di pertemuan PTM ya, tatap muka di sekolah saja nanti. Ini tugasnya. Tapi sekarang mah yang ini aja, ceritakan kembali sajak yang kemarin kalian praktekkan untuk penilaian KI4-nya ya, untuk penilaiannya. Nah, di sini sekarang kalian ceritakan bagaimana ya. Nanti tugasnya kapan-kapan diinformasikan sama Bapak untuk dikumpulkan gitu aja. Jangan langsung dikumpulkan lewat WhatsApp ataupun Telegram, jangan ya. Itu kan belum disuruh. Nanti aja kalau untuk disuruh kumpulkan gitu. Makanya sekarang kerjakan saja dulu gitu ya. Nah, cukup sekian dan terima kasih ya atas perhatian. Semoga kita sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Untuk pembelajaran bahasa Sunda hari ini kita tutup dan akhiri pembelajaran bahasa Sunda hari ini dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.